Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persatuan buat kita semua. Kami doakan kita selalu mendapatkan nikmat persatuan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama kita umat muslim di dunia. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk bisa menyaksikan video-video dari channel Amam Tazi. Yang insya Allah hikmah hari ini menyeru kita untuk selalu tingkatkan persatuan atau kekompakan. Nah, pertanyaannya, apakah kita sekarang sudah bersatu? Kalau sudah, mari kita tingkatkan persatuan antara kita, terutama umat muslim. Dan kalau belum, ini sudah menjadi tugas kita bersama agar tidak berpecah belah sehingga mudah bagi musuh Islam untuk menghancurkan kita. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan jika bermanfaat, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa men-share kepada teman-teman yang lain. Oke, saksikan videonya sampai selesai agar kita mudah memahami hikmahnya. Bismillah, selamat menonton teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah, nikmat Allah yang selalu senantiasa Allah berikan kepada kita, baik untuk teman-teman yang berada di rumah. Kita selalu diberikan nikmat yang sangat luar biasa setiap hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Hingga video yang sempat terjadi kemarin ada beberapa minggu, dan hari ini alhamdulillah kita diberi kesempatan lagi untuk melanjutkannya. Mudah-mudahan video hikmah harian akan terus tetap bisa kami siarkan kepada teman-teman semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, langsung saja pada hari ini kita lanjutkan hikmah harian kita. Tentunya masih bersama Ustadz kita, Ustadz Zulfikar LC, selaku pembawa materi atau sekaligus yang menciptakan atau memikirkan hikmah harian setiap hari, teman-teman. Oke, baik teman-teman semuanya, langsung saja pada hikmah harian pada hari ini, yang judulnya adalah persatuan umat. Kalau dari judulnya saja sudah tentu persatuan umat, berarti kita diseru untuk kompak, melakukan kekompakan untuk umat-umat muslim di mana saja berada, terutama di Indonesia, teman-teman. Langsung saja, yang bacaan hikmah hariannya adalah Aish kan nahli idza sakana fi makanin ma la yatruku atharan lamman taqala. Idza akala syai'an la yukhriju min batnihi ila al-khair al-'asal. Idza juriha ahadun minhum sayahjumul akhar. Yang artinya, hiduplah kau seperti lebah. Apabila dia ditinggalkan bersarang di suatu tempat, tidaklah ia meninggalkan bekas apapun tak kala dia berpindah. Apabila dia memakan sesuatu, tidaklah dia mengeluarkan sesuatu apapun dari perutnya, kecuali yang baik, yaitu madu. Apabila salah satu dari mereka dilukai atau diusik, yang lain siap melakukan penyerangan. Zulfikar Al-Muntazi. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustadz kita
selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu nikmat kesehatan, nikmat bisa melakukan atau memikirkan hikmah-hikmah harian sehingga kita semuanya mendapatkan manfaatnya. Itu indahnya hikmah pada hari ini teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kita serahkan kepada ustaz kita yang akan menerangkan lebih lanjut atau mengasih pemahaman kepada kita, baik kami yang berada di studio ataupun teman-teman yang berada di rumah atau di mana saja pada hari ini. Oke, langsung saja Ustaz. Tafadhol. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi subhanahu wa ta'ala. Thumma salatan wa salaman ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli tuqa wal wafa wal ghina amma ba'd. Para pemirsa di rumah, kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, terkhusus kepada mahasiswa-mahasiswi Maktub bin Awam, azani Allah wa iyyakum jami'an dimanapun antum berada semua yang mendengar channel kita, channel Al-Muntazi. Alhamdulillah kembali kita bertemu pada hari ini setelah beberapa pekan ataupun beberapa hari kita istirahat dari mengudara dengan channel kita Al-Muntazi. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali menyampaikan merilis pembahasan-pembahasan hikmah-hikmah harian yang sudah kita rencanakan dalam penyampaian-penyampaian dalam video ini. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh moderator kita tadi, bahwasanya hikmah yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang bertemakan tentang persatuan umat. Beliau membawakan sebuah hikmah dan bacakan tadi di awal mukadimahnya beliau, yaitunya hikmah itu mengatakan ish kan nahli, hiduplah seperti lebah atau sebagaimana lebah hidup. Ini pesan ditujukan kepada setiap manusia yang mengerti, yang bisa mengambil pelajaran dari lebah. Apa sambungannya? Idza sakana fi makanin ma la yatruku atharon lamman taqala. Lebah itu apabila dia tinggal di suatu tempat, tatkala dia pindah di tempat yang dia tempati tadi, maka dia tak meninggalkan kesan bekas apapun dari tempat dia tinggal. Idza akala syai'an la yukhriju min batnihi ila al-khairu yakni al-asal. Apabila dia memakan sesuatu, tidaklah lebah tadi mengeluarkan dari perutnya kecuali yang baik-baik, yaitu madu. Idza juriha ahadun minhum sahjumul akhar. Apabila salah satu dari teman-teman mereka dilukai ataupun diusik, maka yang lain siap menyerang. Dari hikmah ini dapat kita simpulkan atau dapat kita pelajari bahwasanya Allah menciptakan makhluknya begitu banyak, sehingga Allah menjadikan makhluk-makhluk yang lain itu perumpamaan-perumpamaan dalam hidup manusia, sehingga manusia bisa mengambil pelajaran dari kehidupan makhluk-makhluk Allah itu, dari yang terkecil sampai yang terbesar. Allah jadikan perumpamaan dalam hidup manusia. Nah, dalam hikmah ini dapat kita ambil bahwasanya lebah itu hidup, dalam kehidupan lebah itu penuh dalam semuanya dengan persatuan hidup mereka. Tatkala lebah itu menempati suatu tempat, tinggal di suatu tempat, maka tidaklah dia ataupun mereka meninggalkan tempat itu kecuali mereka tidak meninggalkan image, tidak meninggalkan bekas apapun dari yang mereka tempati. Itulah lebah. Tatkala mereka membuat sarang di suatu pohon kayu, tatkala mereka membuat sarang di suatu rumah, tatkala mereka membuat sarang di suatu tempat, maka ketika mereka sudah selesai bersarang di sana, tatkala mereka pergi, mereka tidak meninggalkan bekas apapun dari sarang yang mereka tinggalkan. Kemudian kita lihat juga bahwasanya lebah itu apabila dia memakan sesuatu, tidaklah lebah itu mengeluarkan apapun dari perutnya kecuali yang baik-baik, yaitu madu. Yang mana madu ini, sebagaimana Allah katakan juga bahwasanya madu itu menjadikan obat bagi manusia yang mengerti akan apa hikmah yang ada dari madu itu. Jadi lebah itu selalu mengeluarkan yang baik-baik dari apa yang dia produksi. Bagaimana kita mencontoh
setiap yang kita lakukan, setiap yang kita makan, bagaimana orang bisa mengambil yang baik-baik dari apa yang kita keluarkan dari mulut kita. Kemudian yang selanjutnya, lebah itu juga ketika dia temannya disakiti oleh manusia, terusik tempat keberadaannya, maka mereka tidak membiarkan temannya yang tadi merasakan kesakitan, merasakan terusik dari orang lain ataupun dari manusia, kecuali yang lain siap untuk menyerang di mana orang yang tadi mengusik temannya itu. Jadi persatuan yang kita ambil dari kehidupan lebah, sungguh beruntung sekali orang-orang yang mampu mengambil ibrah, pelajaran dari apa yang ditampilkan oleh lebah dalam kehidupan kita. Begitupun Allah juga memberikan perumpamaan-perumpamaan lain di samping makhluk-makhluk yang lain, yaitunya Allah berikan contoh juga kepada semut. Tatkala semut melewati suatu jalan, yang mana jalan itu akan dilewati oleh tentara Sulaiman. Dengan Sulaiman, apa kata Sulaiman kepada para tentaranya? Berhenti kalian, lihat semut sedang melintasi jalan ini. Apa kata ketua semut ini kepada teman-temannya? Udkhulu masakinakum hatta la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu. Wahai semut-semut, masuklah kalian kepada lubang-lubang kalian ataupun ke tempat-tempat kalian sehingga Sulaiman tidak menginjak kalian dengan bala tentaranya. Kalau Sulaiman mendengar ucapan semut kepada teman-temannya, Sulaiman dan para tentaranya berhenti berjalan demi mendahulukan semut dengan para anggotanya berjalan terlebih dahulu sampai ke seberangnya. Berarti itulah persatuan semut pun bisa kita ambil hikmahnya. Kalau semut menciptakan persatuan antara mereka, semut itu kalau mereka pengen ke suatu tempat, kalau semut itu pengen ke suatu misi, mereka tidak mau satu-satu ekor yang mencapai misi itu. Tetapi ketika semut hendak mencapai misinya, mereka berbareng-barengan, mereka bersama-sama berkumpul untuk mencapai misi itu. Contohnya juga bahwasanya ketika ada suatu makanan roti ditemukan oleh satu semut, semut ini tidak mampu untuk membuat roti itu, dia kabarkan ke teman-temannya agar bisa membuat sepotong roti tadi. Itulah persatuannya ada di semut. Kemudian Allah juga berikan contoh kepada kita dalam surat Al-Mulk. Apa kata Allah? Awalam yarau ila tayri fawqahum saffati wa yaqbi ma yumsikuhunna ila rahman. Tatkala burung pergi dari sarangnya di pagi hari, pergi ke suatu tempat untuk mencari makanan, tidaklah mereka kembali kepada rumah mereka, tidak mereka kembali kepada sarang-sarang mereka, kecuali mereka sudah penuh perut mereka dengan makanan-makanan yang ada. Berarti burung segerombolan tak akan pernah kembali ke tempat sarangnya di mana dia pergi tadi pagi sebelum perutnya terisi terlebih dahulu. Itulah kekompakan yang ada Allah contohkan dari makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Tidak hanya semut tadi yang kita contohkan, dan juga tidak hanya lebah. Kalau kita seorang muslim bisa mengambil persatuan yang ada pada lebah, sungguh kita tidak menemukan hari ini umat Islam terkocak-kacir di mana-mana, karena mereka sudah hilang dari persatuan yang ada, mereka sudah hilang dari ukhuwah-ukhuwah yang ada di antara mereka. Kenapa? Karena umat Islam ataupun manusia muka bumi pada hari ini sudah mendahulukan ego-ego mereka. Mereka pengen di atas dari yang lain. Tetapi lebah tadi tidak. Ketika yang satu diusik oleh manusia misalnya di tempat keberadaannya, yang lain siap untuk menyerang siapa tadi yang mengusik dan mengusir temannya di tempat dia berada. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ada pertanyaan atau yang perlu diperjelas? Oke, terima kasih Ustaz. Berarti yang harus kita tentu itu bukan hanya seekor lebah saja, makhluklah ya Ustaz. Jadi pertanyaannya, apa kiat untuk menuju persatuan dan memupuk ukhuwah di antara kaum muslim? Mengacu kepada persatuan yang diciptakan oleh lebah dalam kehidupan manusia, yang manusia bisa mengambil hikmah dari itu semua, bagaimana kita menciptakan persatuan dan menjaga ukhuwah di antara kita. Misalnya, tatkala terjadi suatu masalah, kita tidak tinggalkan saudara kita yang berada dalam masalah itu. Kita ikut andil dalam menyelesaikan masalah mereka. Kemudian, kalau kita punya masalah, jangan pernah simpan masalah itu dalam diri pribadi, sampaikan kepada saudara-saudara kita yang bisa membahas masalah itu. Kemudian apa kiat lagi untuk menuju persatuan dan membina ukhuwah? Kalau masalah tidak
berada dalam masalah yang prinsip dari agama kita, dalam kehidupan kita, dan kita bawa kepada yang prinsip. Misalnya masalah-masalah yang cabang-cabang terjadi dalam diri kaum muslimin, yang furuk-furuk, yang ranting-rantingnya, dan kita bawa kepada masalah yang usul. Kalau kita bawa masalah yang ranting ataupun cabang-cabang ke dalam masalah usul, maka akan bertabrakanlah kaum muslimin di tengah lapangan. Kemudian bagaimana juga kita membangun ukhuwah. Walaupun kita berbeda dalam kehidupan kita sehari-hari, berbedanya tentu dalam masalah yang ulama juga sudah berselisih di dalamnya, seperti bagaimana sholatnya, apakah kaki dulu ataukah tangan dulu. Begitu terjadi perbedaan dalam masalah cabang dan ranting yang dialami oleh ulama-ulama kaum muslimin. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu semua agar persatuan tetap ada? Ketika kita memahami permasalahan itu adalah di antara cabang dan rantingnya yang ada, kita tidak bawa ke dalam masalah usul. Ketika masalah usul, kita tetap berdiri di sana, artinya masalah yang terjadi kalau bidangnya cabang dan ranting, maka kita tidak bawa ke dalamnya. Itu berarti kita lebih mendahulukan persatuan demi tidak memperlihatkan, tidak memperpanjang, tidak memperjelas, tidak menampakkan ke tengah lapangan bahwasanya kita berbeda dalam masalah ini. Biarlah berbeda dalam memahami sesuatu kalau dia bukanlah usul agama kita, tetapi jangan sampai kita berbeda dalam masalah yang prinsip lalu kita mengabaikan yang lebih penting untuk yang kita jaga, yaitunya persatuan dan ukhuwah di antara kaum muslimin. Boleh kita berbeda selama perbedaan bukan dalam masalah usul prinsip agama kita, boleh kita berbeda, tetapi kita harus bersatu dalam masalah usul prinsip agama yang kita miliki, yaitu agama Islam. Oke, barakallahu fikum Ustaz, syukran. Alhamdulillah, itulah hikmah kita pada hari ini teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan adanya penjelasan dari Ustaz kita lebih menambah wawasan kita untuk memahami hikmah pada hari ini, insyaallah ya. Dan juga jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman semuanya. Jika teman-teman seorang muslim, berarti kita bersaudara dan kita harus saling tolong menolong dalam kebaikan tentunya. Dan juga bagi teman-teman yang kurang paham dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz kita tadi atau saya sendiri, langsung saja tulis di kolom komentar di HP teman-teman semuanya seperti apakah itu pertanyaan atau masukan, insya Allah kami terima. Dan jika itu pertanyaan, insya Allah akan kita bahas di video berikutnya teman-teman semuanya, insya Allah. Jadi dapat kita ambil kesimpulannya bahwasanya jika kita berada di suatu tempat dan kita hendak pergi, janganlah kita meninggalkan bekas-bekas yang jelek di tempat tersebut. Dan kita sebagai manusia, jika kita berbicara, janganlah kita keluarkan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain teman-teman. Juga perkataan-perkataan kotor seperti itu. Dan yang ketiga, dan ketika kita melihat saudara kita disakiti oleh orang lain, maka siaplah untuk berperang teman-teman, untuk membantu mereka yang disakiti. Layaknya seekor lebah tadi, ketika ada yang mengganggunya, satu ekor diganggu, umpamanya lebah itu hinggap di rumah teman-teman, satu ekor saja, dan teman-teman memukulnya dengan sapu atau benda-benda yang lain ada di dekat teman-teman, yakinlah dan percaya jika saudaranya melihat teman pun akan diserang oleh lebah tersebut. Begitulah hakikatnya seorang muslim teman-teman. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, insyaallah ya. Terima kasih teman-teman selalu berada di channel kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.